Pernah dengar nama Tamerlane alias Timur Leng? Dia adalah salah satu penakluk terbesar dalam sejarah yang lebih kejam dari Genghis Khan dan pernah ngacak-ngacak India, Persia, sampai Turki. Di video ini kita mau ajak kamu kenalan sama perjalanan hidup Timur, dari anak pincang sampai bisa jadi penguasa kejam yang ngalahin Kesultanan Ottoman. Hai penjelajah waktu, selamat datang di labirin sejarah. Tempat di mana masa lalu tidak pernah benar-benar berlalu. Bersiaplah untuk menyusuri lorong-lorong waktu dan menemukan cerita-cerita yang tersembunyi di balik tirai sejarah. Kalau kita mundur ke tahun 1336, ada satu kota kecil bernama Kesh yang sekarang namanya Sarisabs di daerah Uzbekistan sana. Dulu tempat ini bagian dari Asia Tengah yang lagi ribut banget. Soalnya kekaisaran Mongol yang dulu pernah super kuat udah mulai lemah dan pecah jadi kelompok-kelompok kecil. Nah, di kota kecil itulah lahir seorang anak dari suku Barlas. Suku ini unik banget, campuran antara darah Mongol dan Turki. Waktu itu mereka udah masuk Islam dan budayanya juga udah banyak ngikut ke Persia. Nama anak ini adalah Timur. Hidup Timur kecil nggak gampang, keluarganya biasa-biasa aja, bukan bangsawan atau orang kaya. Dan pas masih muda dia kena cedera di kakinya yang katanya sih kena panah atau ada juga yang bilang karena infeksi. Sejak itu dia jadi pincang. Makanya orang-orang manggil dia Timur Leng yang artinya Timur si Pincang. Kalau di dunia barat, dia dikenal sebagai Tamerlane. Tapi walaupun jalannya pincang, semangatnya nggak pernah lemah. Timur punya tekad sekuat baja. Dia mulai ikut-ikutan konflik lokal dan gabung sama kelompok-kelompok militer kecil. Sebenarnya sih kelompok ini lebih mirip gerombolan perampok yang suka rebutan wilayah. Pokoknya Asia Tengah waktu itu emang lagi kacau. Lama-lama karir Timur mulai naik. Dia jadi pemimpin militer lokal yang ditakuti dan disegani. Yang bikin dia beda, dia bukan cuma jago berantem, tapi juga pintar baca situasi. Dia tahu kapan harus nyerang, kapan harus mundur, dan kapan harus pura-pura temenan. Intinya dia jago berpolitik. Waktu itu dia tinggal di daerah yang namanya Transoxiana, yang dikuasain sama pecahan kekaisaran Mongol yang namanya Kekhanan Chagatai. Tapi seiring berjalannya waktu, kekuasaan Chagatai makin lemah. Banyak faksi pecah dan saling berebut kekuasaan. Timur melihat ini sebagai kesempatan. Meskipun dia bukan keturunan Genghis Khan, tapi dia tahu gimana caranya naik. Triknya adalah dia pasangkan boneka, alias dia pilih orang dari keturunan Mongol murni yang keturunan Genghis Khan buat diangkat jadi pemimpin formalitas, padahal kekuasaan aslinya mah tetap ada di tangan Timur. Soalnya zaman dulu banyak orang yang masih percaya kalau yang bisa jadi raja atau pemimpin tertinggi itu harus punya darah bangsawan, misalnya keturunan Genghis Khan. Timur ini punya ambisi besar buat ngebangun lagi kejayaan Mongol, tapi bukan kayak versi yang lama. Dia pengen bikin kekaisaran baru yang lebih islami, yang lebih punya rasa Turki Persia. Menurut Timur, dunia Islam waktu itu tercerai-berai. Dan dia ngerasa kalau ada satu pemimpin kuat yang bisa nyatuin semuanya dari India sampai Timur Tengah, dunia bakal lebih stabil. Dan dia yakin dialah orangnya. Sampai di titik ini, gaya perang Timur udah makin ngeri. Dia nggak cuma mau menang, tapi dia sengaja mau bikin efek trauma biar kota-kota lain nggak berani ngelawan dia. Caranya, dia hancurin satu kota total, dijadiin contoh biar kota-kota berikutnya langsung nyerah tanpa banyak perlawanan. Salah satu contoh paling terkenal dan kejam adalah waktu dia nyerbu Delhi, India tahun 1398. Waktu itu Kesultanan Delhi lagi kacau balau. Banyak konflik internal dan pemerintahannya juga lemah. Timur ngelihat ini sebagai kesempatan buat nunjukin kekuatan sekaligus ngeraup kekayaan. Setelah berhasil ngalahin pasukan Sultan Mahmud Tughlaq, Timur masuk ke kota. Tapi sebelum pasukannya mulai ngejarah, dia nyuruh eksekusi lebih dari 100.000 tawanan perang dalam satu hari yang kebanyakan berasal dari warga sipil Hindu. Alasannya, dia takut para tawanan bakal memberontak pas pasukannya lagi sibuk ngumpulin harta jarahan. Ada catatan dari sejarawan Arab Ahmad bin Arabsah yang bilang waktu itu darah menggenang sampai bikin kuda kepleset. Delhi dijarah habis-habisan. Istana dibakar, pasar dan kuil dihancurin, dan penduduk yang nggak dieksekusi ditahan dan dijadiin budak. Efeknya luar biasa. Bertahun-tahun kemudian Delhi masih sepi, bahkan sempat disebut kota mati. Tapi teror Timur nggak cuma di India.
Dia pakai taktik yang sama di tempat lain, mulai dari Persia, Irak, sampai Turki. Di Isfahan misalnya, setelah kota itu memberontak, Timur balas dendam dengan membantai sekitar 70.000 orang, terus kepala mereka ditumpuk jadi menara tengkorak seperti yang dicatat dalam kronik Zafarnama. Tapi kota Sirah selamat karena mereka nyerah duluan dan mau bayar upeti. Di Baghdad, kota itu ngelawan 2 kali. Akibatnya 90.000 penduduk dibantai dan tengkoraknya dijadiin piramida. Bahkan perpustakaan dan masjid-masjid ikut hancur. Kota itu butuh waktu lebih dari 200 tahun buat pulih lagi. Di Aleppo dan Damaskus, kejadian serupa juga terjadi. Aleppo dilawan, dihancurin, dan kepala warganya ditumpuk di luar gerbang kota. Damaskus yang sebenarnya udah nyerah tetap dijarah karena Timur nggak suka mereka bantu musuhnya, yaitu Kesultanan Mamalik. Puncaknya adalah waktu Timur ngalahin Kesultanan Ottoman dalam pertempuran Ankara tahun 1402. Waktu itu Sultan Bayezid I lagi kuat-kuatnya dan dianggap ancaman besar buat Timur. Pertempuran dimenangin oleh Timur karena pasukan bayaran musuh, yaitu orang Tatar, membelot. Bayezid I ditangkap hidup-hidup, lalu dipenjara dalam kurungan besi. Bahkan ada cerita kalau dia diarak keliling buat dipermalukan. Beberapa versi bilang dia akhirnya meninggal karena stres atau mengambil nyawanya sendiri di penjara. Kemenangan Timur atas Ottoman bikin kekaisaran itu masuk ke masa krisis panjang yang dikenal sebagai Interregnum Ottoman, yaitu masa 11 tahun tanpa sultan yang jelas. Dan tentu aja, seperti biasa, Timur ninggalin tumpukan tengkorak di Ankara. Pesennya simple. Kalau Ottoman aja bisa aku hancurin, apalagi yang lain. Timur dikenal punya 2 sisi yang kelihatan bertolak belakang. Di satu sisi dia terkenal sebagai penakluk yang kejam dan gak segan-segan ngelakuin pembantaian besar. Tapi di sisi lain, dia juga dikenal sebagai orang yang peduli sama budaya, suka dukung ilmu pengetahuan, dan bangun kota-kota megah. 2 sisi ini jalan bareng sepanjang hidupnya, dan justru itu yang bikin nama Timur terus dikenang sampai sekarang. Misalnya, setelah pembantaian kejam di Isfahan, Timur malah berubah jadi sosok yang membangun. Dia bangun masjid, madrasah, dan taman-taman di kota-kota besar yang dia kuasai. Di Samarkand yang jadi ibu kota kekuasaannya, dia datengin banyak arsitek, seniman, dan ilmuwan dari berbagai penjuru. Tujuannya buat bikin Samarkand jadi pusat ilmu dan kebudayaan. Dan dia beneran berhasil. Setelah berhasil menaklukkan banyak wilayah dunia Islam mulai dari Delhi, Persia, Mesopotamia, sampai Anatolia, Timur masih belum ngerasa puas. Di usia tua, dia mulai nyiapin rencana buat nyerbu Tiongkok yang waktu itu lagi masuk masa pergantian ke dinasti Ming. Tapi rencana itu nggak pernah kejadian. Di tengah perjalanan ke Tiongkok, tepatnya tahun 1405, Timur meninggal dunia di kota Otrar yang sekarang masuk wilayah Kazakhstan. Banyak yang bilang dia meninggal karena cuaca dingin ekstrim dan faktor usia. Tapi ada juga teori lain yang bilang bisa jadi dia diracun atau dieksekusi karena ada konflik soal siapa yang bakal jadi penerusnya. Setelah dia wafat, semua rencana ekspansi berhenti total. Setelah Timur nggak ada, kerajaannya mulai pecah. Anak cucunya nggak ada yang suka perang kayak dia, dan mereka lebih tertarik sama ilmu pengetahuan. Salah satu keturunannya yang paling terkenal namanya Ulugh-Beg. Dia bukan raja penakluk, tapi justru dikenal sebagai ilmuwan dan ahli bintang alias astronom hebat di dunia Islam. Karena nggak ada lagi sosok kuat kayak Timur yang bisa nyatuin wilayah kekuasaannya, imperium besar yang pernah dia bangun pelan-pelan mulai bubar. Tapi dampak dari semua penaklukannya masih kerasa lama, bahkan setelah dia nggak ada. Dan setelah dia pergi, mulai muncul kekuatan baru di dunia Islam kayak Safavid di Persia dan Kesultanan Ottoman yang akhirnya bangkit lagi setelah sempat porak-poranda gara-gara kalah dari Timur. Dari sisi ekonomi, pengaruh Timur juga kayak 2 sisi mata uang. Di satu sisi, perdagangan di jalur sutra sempat meningkat karena stabilitas militer yang diciptakan oleh kekuasaan Timur di Asia Tengah. Kota-kota kayak Samarkand dan Bukhara jadi tempat penting buat pertukaran barang dan budaya antara Timur dan Barat. Tapi di sisi lain, banyak kota besar yang dulunya pusat ekonomi malah hancur karena invasi Timur. Contohnya Baghdad yang dulu dikenal sebagai pusat ilmu dan dagang, jadi runtuh dan butuh waktu lama buat bisa bangkit lagi. Bahkan ada kota-kota yang nggak pernah pulih sepenuhnya. Kalau soal warisan budaya, peninggalan Timur justru bertahan lebih lama dari kekuasaannya.
Samarkand, kota yang dulu dia bangun jadi pusat kekaisarannya, masih dikenang sampai sekarang sebagai kota dengan arsitektur Islam yang megah. Masjid, madrasah, dan taman-taman indah di kota itu jadi bukti bahwa kekuatan gak cuma bisa dipakai buat perang, tapi juga bisa buat ngebangun kebudayaan. Secara politik, Timur juga berperan penting dalam ngebentuk budaya campuran antara Turki dan Persia yang dikenal sebagai tradisi Turko-Persia. Tradisi ini gabungan antara budaya militer Turki dan sistem administrasi serta sastra Persia. Nantinya tradisi ini jadi fondasi buat dinasti-dinasti besar kayak Safavid, Mughal di India, dan Ottoman di Turki. Selain itu, ide tentang kekaisaran Islam yang kuat yang gabungin agama, kekuasaan, dan militer makin dikenal karena Perang Timur. Meskipun sering kontradiktif, tapi dia nunjukin kalau kekuatan politik, agama, dan budaya sering jalan bareng walaupun gak selalu sejalan. Sayangnya, kalau kita lihat ke belakang, banyak kerajaan besar Muslim yang waktu itu justru hancur karena serangan Timur. Padahal dia sendiri ngaku sebagai pembela Islam Sunni, tapi faktanya dia juga yang nyerang sesama Muslim. Ini bikin muncul dugaan kalau jangan-jangan ada kekuatan lain yang sengaja ngedorong Timur buat bikin kekacauan di dunia Islam. Strateginya mirip divide and rule alias pecah belah lalu kuasai. Terus siapa yang diuntungkan? Mungkin aja kerajaan-kerajaan Eropa yang udah lama saingan sama dunia Islam dalam perdagangan dan pengaruh global. Pas kekuatan Islam mulai lemah dan saling perang, pintu buat pihak luar masuk jadi kebuka lebar. Memang belum ada bukti jelas soal ini, tapi tetap aja menarik buat dibahas. Soalnya setelah Timur wafat, banyak wilayah yang dulunya kuat malah lebih gampang dimasukin sama kolonialis Eropa di abad-abad berikutnya. Nah, ada cerita menarik soal kutukan tentang makam Timur. Tahun 1941 di masa Uni Soviet, sekelompok arkeolog dari Rusia buka makamnya Timur di Samarkand, Uzbekistan. Katanya sih buat penelitian sejarah, tapi yang bikin orang merinding cuma 3 hari setelah makam itu dibuka, Jerman Nazi tiba-tiba nyerang Uni Soviet lewat operasi besar yang disebut Operasi Barbarossa. Banyak yang mulai ngaitin 2 peristiwa ini, apalagi ada cerita rakyat yang bilang di makam Timur itu ada tulisan peringatan yang bunyinya kira-kira begini. Siapapun yang membangunkanku akan melepaskan bencana yang lebih buruk dari diriku sendiri. Nah, karena Nazi nyerang pas banget setelah makam dibuka, muncul anggapan kalau ini semacam kutukan. Yang bikin makin seru lagi, setelah beberapa waktu makam Timur akhirnya dikubur lagi secara layak sesuai tradisi Islam. Terus gak lama setelah itu, Uni Soviet mulai bangkit lagi dan justru menang lawan Nazi, termasuk di salah satu pertempuran paling penting yaitu Stalingrad. Buat orang-orang yang percaya mistis, ini dianggap bukti kutukannya selesai setelah jasad Timur dimakamin kembali dengan layak. Tapi tentu aja, sejarawan dan ilmuwan gak akan percaya hal-hal kayak gini. Mereka bilang semua itu cuma kebetulan. Tapi walaupun begitu, cerita soal kutukan Timur masih sering dibahas sampai sekarang, terutama sama orang-orang yang suka teori misterius atau sejarah alternatif. Sampai sekarang, nama Timur masih kuat banget terutama di Asia Tengah. Di Uzbekistan dia dianggap pahlawan nasional. Patungnya banyak di alun-alun, namanya dipakai buat nama jalan, universitas, bahkan bandara. Pemerintah di sana ngeliat Timur sebagai simbol kejayaan masa lalu. Orang yang pernah nyatuin banyak wilayah, bangun Samarkand jadi kota keren dan memperkuat identitas Islam di daerah itu. Tapi pandangan tentang Timur beda-beda, tergantung dari mana kita ngeliatnya. Di luar Asia Tengah, banyak yang ngeliat Timur sebagai tokoh kontradiktif, yang di satu sisi dia majuin budaya dan ilmu pengetahuan, tapi di sisi lain dia juga ninggalin jejak kekerasan dan kehancuran yang besar. Menariknya, gaya kepemimpinan Timur ternyata masih dipakai sama pemimpin-pemimpin modern. Misalnya, tampil sebagai pelindung agama dan budaya, tapi dibalik itu nggak ragu pakai kekerasan buat jaga kekuasaan. Mereka juga sering bikin proyek budaya besar atau bangun infrastruktur buat nunjukin kejayaan, padahal di balik itu ada agenda politik. Strategi Timur dalam perang dan politik juga masih relevan sampai sekarang, kayak cara dia nyari aliansi, manfaatin musuh yang pecah di dalam, atau pakai agama buat pengaruh politik. Jadi meskipun hidup ratusan tahun lalu, pengaruhnya masih terasa di dunia politik dan militer zaman sekarang. Kalau dilihat dari satu sisi, Timur bisa dibilang pahlawan. Dia bangun kota, bikin maju ilmu pengetahuan, dan bikin Samarkand jadi pusat peradaban.
Tapi di sisi lain dia juga bawa banyak kehancuran dan penderitaan. Inilah kenapa tokoh kayak Timur susah buat dilihat hitam putih. Dia penuh kontradiksi. Tapi justru itu yang bikin sejarahnya tetap menarik buat dibahas sampai hari ini. Sejarah itu nggak pernah sesimpel baik lawan jahat. Dan dari kisah Tamerlane kita bisa belajar satu hal penting, kalau di balik ambisi dan kejayaan selalu ada yang dikorbankan. Entah itu rakyat, atau nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Tamerlane bikin kita mikir tentang kekuasaan, kejayaan, dan akibatnya. Gimana satu orang bisa ngubah jalannya dunia, tapi juga bisa bikin banyak kehancuran. Kalau menurut kamu gimana? Tamerlane ini layak dikenang atau justru harusnya jadi pelajaran supaya nggak kejadian lagi di kemudian hari? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Kalau kamu suka bahasan seru kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan episode-episode menarik dari Labirin Sejarah. Sampai di ujung labirin kali ini. Tapi jangan khawatir, masih banyak lorong waktu yang menunggu untuk kita jelajahi bersama. Sampai jumpa di petualangan berikutnya penjelajah waktu.